Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Welcome back to my channel. Untuk kali ini, kalian akan belajar tentang bentuk akar dan sifat-sifatnya. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian like, comment, and subscribe video ini ya. Kalian sudah siap belajar? Mari kita mulai. Bentuk akar dan sifatnya. Sebelumnya, coba kalian ingat materi yang lalu. 1/2 itu artinya 1 kali 1. 1 kali 1 itu hasilnya 1. Kemudian, kalau kita tarik akar pangkat 2, biasanya di sini kalau akar pangkat 2, angka 2-nya di sini tidak ditulis atau biasa disebut akar saja. Akar 1 itu hasilnya 1. Dua pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2, hasilnya 4. Kemudian kalau angka 4 ini kita tarik akarnya. Akar 4 itu hasilnya 2, karena 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Berikutnya 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3, hasilnya 9. Kemudian kalau angka 9 ini kita tarik akar, maka hasilnya 3, karena 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. 4 pangkat 2 itu artinya 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian kalau kita tarik akar untuk angka 16 itu hasilnya 4. Akar 16 sama dengan 4 karena 4 pangkat 2 hasilnya 16. 5 pangkat 2. 5 kali 5 itu hasilnya 25. Kemudian akar 25, akar 25 itu 5. Karena 5 pangkat 2 hasilnya 25. 6 pangkat 2 itu artinya 6 kali 6 sama dengan 36. Kalau kita tarik akarnya untuk 36 itu sama dengan 6, karena 6 pangkat 2 hasilnya 36. 7 pangkat 2 artinya 7 dikali 7 sama dengan 49. Kemudian kalau kita tarik akarnya untuk 49 atau akar dari 49 itu hasilnya 7. 8 pangkat 2 sama dengan 8 kali 8,
hasilnya 64. Maka akar 64 itu hasilnya 8. 9 pangkat 2 artinya 9 dikali 9 sama dengan 81. Kemudian akar 81 itu hasilnya 9. 10 pangkat 2 itu artinya 10 kali 10 hasilnya 100. Kemudian akar 100 ini hasilnya 10 karena 10 pangkat 2 itu hasilnya 100. Jadi di sini pangkat 2 itu adalah kebalikan dari operasi akar. Sebelum ke bentuk akar, Ibu akan memperkenalkan yang namanya bilangan rasional. Coba, siapa yang sudah tahu apa itu bilangan rasional? Ya, betul. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A, B itu anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Itu definisi dari bilangan rasional. Contoh bilangan rasional 3. 3 itu adalah bilangan rasional. Kenapa? Karena 3 ini bisa dinyatakan sebagai A per B, yaitu sebagai 6 per 2. 1 per 2. 1 per 2 ini juga bilangan rasional. A-nya 1, B-nya 2. Kemudian negatif 2. Ini juga bilangan rasional. Ada yang tahu kenapa negatif 2 bilangan rasional? Iya, betul. Karena negatif 2 ini bisa dibentuk dalam A per B, yaitu bisa dibuat menjadi negatif 4 per 2. Nah, untuk bilangan yang tidak bisa dibentuk atau dibawa ke bentuk A per B, itu disebut bilangan irasional. Jadi lawan dari bilangan rasional itu adalah bilangan irasional. Ya, kita ke bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Bentuk akar adalah akar bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Contoh bentuk akar: akar 2, akar 3, akar 5, dan sebagainya. Sedangkan akar 4. Akar 4 ini bukan merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 4 ini hasilnya itu 2. 2 adalah bilangan rasional. Kalau bentuk akar, hasilnya itu bilangan irasional. Akar 9.
Contoh berikutnya, akar 9 itu hasilnya 3. Maka akar 9 ini bukan bentuk akar. Akar 25 juga bukan bentuk akar. Karena akar 25 itu hasilnya 5. Dan 5 adalah bilangan rasional. Berikutnya, sifat bentuk akar. Akar A kali akar B itu sama dengan akar A kali B. Sifat yang pertama tadi bisa digunakan untuk menyederhanakan bentuk akar. Caranya, ubah bilangan tersebut menjadi bentuk perkalian dua bilangan yang salah satu bilangan tersebut bisa diakar. Ibu berikan contohnya. Sederhanakan bentuk akar berikut. Yang A akar 12, yang B akar 45. Penyelesaian. Yang pertama, akar 12. Caranya, kita ubah 12 ini menjadi perkalian dua buah bilangan yang salah satu bilangan di sini bisa diakar. Tadi Ibu sudah berikan contoh bilangan yang bisa diakar, contohnya 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Ya, 12 adalah berapa dikali berapa. Bilangan yang pertama ini atau salah satu bilangannya bisa diakar. Ada yang tahu? 12 itu berapa kali berapa? Yang salah satu bilangannya bisa diakar. Ya, betul. 12 itu adalah 4 kali 3. Di sini 4 bisa diakar. Maka kita pilih 4 kali 3. Kemudian sesuai dengan sifat yang nomor 1, kita bisa membentuknya menjadi seperti ini. Jadi akar 4 kali akar 3 ini dipisah. Kemudian kita cari hasilnya. Akar 4 itu 2, akar 3 ini tetap akar 3. Jadinya 2 akar 3. Jadi akar 12 itu disederhanakan menjadi 2 akar 3. Yang B, seperti halnya contoh yang A, akar 45 kita ubah 45 ini menjadi perkalian dua buah bilangan. Salah satu bilangannya itu harus bisa diakar. 45 itu berapa kali berapa? Salah satu bilangannya bisa diakar. Kira-kira angkanya berapa ya? Ya, ternyata 45 itu adalah 9 kali 5. Di sini bilangan yang bisa diakar adalah 9. Kita gunakan sifat yang nomor 1. Kita bisa memisahkannya. Ini menjadi akar 9 kali akar 5. Akar 9 itu adalah 3. Akar 5 ini tetap.
Karena yang bisa diakar di sini hanya 9. Maka akar 45 itu hasilnya 3 akar 5 atau disederhanakan menjadi 3 akar 5. Sifat yang berikutnya, operasi penjumlahan bentuk akar. Jika A akar P ditambah B akar P, bilangan di bawah akar ini sama, maka kita tinggal menjumlahkan bilangan yang di depan akar saja. A ditambah B akar P. Itu sifat yang nomor 2, penjumlahan bentuk akar. Sifat yang nomor 3, pengurangan bentuk akar. A akar P dikurangi B akar P sama dengan ini bilangan di bawah akarnya sama. A dikurangi B akar P. Jadi pada operasi penjumlahan dan pengurangan, bentuk akar bisa dilakukan ketika bilangan di bawah akar itu sama. Maka kita tinggal mengoperasikan angka yang di depan akar saja. Contohnya, 3 akar 6 ditambah 5 akar 6. Ini hasilnya berapa ya? Kita lihat di sini. Bilangan di bawah akar ini sudah sama. Maka sesuai dengan sifat nomor 2, kita tinggal menjumlahkan bilangan di depan akar, yaitu 3 dan 5. Kita jumlahkan 3 ditambah 5 akar 6. Akarnya tetap 3 ditambah 5 itu 8 akar 6. Maka hasilnya 3 akar 6 ditambah 5 akar 6 itu hasilnya 8 akar 6. Contoh berikutnya. Akar 18 ditambah akar 50 dikurangi akar 72. Berapa hasilnya? Kita lihat di sini. Bilangan di bawah akar tidak sama. Maka caranya kita sederhanakan dulu. Yang pertama, akar 18. Kita sederhanakan caranya. Kita buat 18 ini menjadi perkalian 2 buah bilangan. Salah satu bilangan yang di sini itu bisa diakar. Maka kita pilih 18 adalah 9 kali 2. Ditambah akar 50 ini, untuk 50 juga dibuat menjadi perkalian 2 buah bilangan. Salah satu bilangannya harus bisa diakar. 50 adalah 25 kali 2. Berikutnya dikurangi akar 72. Kita sederhanakan juga ini. Caranya kita buat 72 ini menjadi perkalian 2 buah bilangan. Salah satu bilangan di sini bisa diakar. 72 adalah 36 kali 2. Sesuai sifat yang pertama, kita bisa memisahkan bentuk akarnya
Maka ini menjadi akar 9 kali akar 2 ditambah akar 25 akar 2 dikurangi akar 36 akar 2. Kita sederhanakan lagi, akar 9 itu 3 akar 2 ditambah akar 25 itu 5. Kenapa 5? Karena 5 pangkat 2 hasilnya 25. 5 akar 2 dikurangi akar 36. Berapa akar 36? Ya, 6. Kenapa 6? Karena 6 pangkat 2 hasilnya 36. 6 akar 2. Kita lihat di sini. Setelah disederhanakan, bilangan yang di bawah akar ini sudah sama. Maka sesuai dengan sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, kita tinggal mengoperasikan angka yang di depan akar. Maka bisa ditulis 3 ditambah 5 dikurangi 6 akar 2. 3 ditambah 5 itu 8. 8 dikurang 6 itu 2. Sehingga hasilnya 2 akar 2. Operasi perkalian bentuk akar. A akar P dikali B akar Q. Untuk operasi perkalian bentuk akar, caranya A kali B akar P kali Q. Jadi di sini kita kalikan bilangan yang di depan akar dengan yang di depan akar, yang di bawah akar dengan yang di bawah akar. Operasi pembagian. Untuk operasi pembagian, prinsipnya sama dengan operasi perkalian. Caranya, A akar P dibagi B akar Q, itu hasilnya A dibagi B akar P dibagi Q. Atau bilangan yang depan akar dibagi bilangan yang di depan akar. Bilangan yang di bawah akar dibagi bilangan yang di bawah akar. Contohnya 8 kali 18. Ini kalau bilangan di depan akar ini tidak ada bilangannya, kita anggap di sini angka 1. Ya, kita sederhanakan dulu agar lebih mudah. Karena ini bisa disederhanakan. Kita sederhanakan. 8 kita bentuk menjadi perkalian dua bilangan yang salah satu bisa di akar. 8 itu adalah 4 kali 2 dikali akar 18. Kita sederhanakan. 18 itu adalah 9 dikali 2. Kemudian kita pisah akarnya. Akar 4 kali akar 2 dikali akar 9 akar 2. Akar 4 itu adalah 2 akar 2 dikali akar 9 itu 3. Kenapa 3? Ya, karena 3 pangkat 2 hasilnya 9. 3 akar 2. Kemudian kita kalikan
yang di depan akar dengan yang di depan akar, yang di bawah akar dengan yang di bawah akar. 2 kali 3 dikali akar 2 kali akar 2. 2 kali 3 itu 6. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4. 6 akar 4 itu 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 2 hasilnya 4. Atau 2 pangkat 2 hasilnya 4. 6 kali 2 itu hasilnya 12. Contoh berikutnya, pembagian bentuk akar. Akar 24 dibagi akar 3. Kita langsung membagi bilangan yang di bawah akar dengan bilangan yang di bawah akar. Akar 24 dibagi 3. Akar 8. Kemudian kita sederhanakan akar 8. 8 itu adalah 4 dikali 2. Kemudian kita pisah masing-masing akarnya menjadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 itu hasilnya 2 akar 2. Bagaimana? Mudah bukan? Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.